Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihissalam wafat dalam kondisi istimewa. Menjelang ajal menjemputnya, ia sempat meminta anaknya untuk mencarikan buah surga. Hal ini menunjukkan betapa cintanya ia kepada Allah dan kerinduannya untuk kembali ke surga. Nah, bagaimana kisah detik-detik wafatnya Nabi Adam ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya mari bantu channel ini untuk terus berkembang. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Dahulu, Nabi Adam adalah manusia penghuni surga. Sudah tinggal selama 500 tahun per setengah hari di surga, Nabi Adam terbujuk rayu setan dengan memakan buah khuldi yang dilarang Allah, sehingga ia diturunkan ke bumi. Dan di bumilah tempat tinggalnya setelah itu. Nabi Adam alaihissalam memiliki umur yang sangat panjang. Ia hidup selama 960 tahun dan telah memiliki banyak keturunan. Layaknya manusia pada umumnya, Nabi Adam alaihissalam juga mengalami kematian. Bahkan sebelum meninggal dunia, ia terlebih dahulu menderita sakit. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi dan dipertemukan kembali dengan Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan yang banyak. Namun ketika salah seorang di antaranya meninggal dunia, kesedihan yang mendalam pun dirasakan oleh Nabi Adam. Bahkan isak tangis terdengar bertahun-tahun mengiringi kepergian anaknya tersebut. Suatu ketika, terjadi perkelahian kedua anaknya, yakni di antara Habil dan Qabil. Atas bisikan iblis, Qabil membunuh Habil karena iri hati. Hal inilah yang menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh Nabi Adam. Konon, kisah Qabil dan Habil ini menjadi sejarah untuk pertama kalinya umat manusia dibunuh di bumi. Namun pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Adam seorang putra pengganti bernama Syits. Setelah beranjak dewasa, Nabi Adam memberikan kepercayaan dan semua ilmunya kepada Syits. Bahkan menjelang ajalnya pun, Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syits untuk menggantikannya dalam memimpin anak keturunannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa Nabi Adam menderita sakit beberapa hari hingga pada hari Jumat. Kemudian datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya, sekaligus mengungkapkan bela sungkawa kepada pemegang wasiat, yaitu Syits. Namun, sebelum ajal datang menjemput Nabi Adam, ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin memakan buah surga." Maka anak-anaknya pun pergi mencarikan buah tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka disambut oleh para malaikat yang membawa kain kafan dan wewangian. Selain itu, mereka juga membawa kapa, sekop, dan cangkul. Lalu para malaikat pun bertanya, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Dan kemana kalian akan pergi?" Mereka kemudian menjawab, "Ayah kami sakit, dan dia ingin makan buah dari surga. Pulanglah, karena ketetapan untuk ayah kalian telah tiba." Lalu para malaikat mendatangi rumah Adam. Hawa yang melihat dan mengenali mereka, merasa ketakutan dan berlindung kepada Adam. Lalu, Hawa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, minta tangguhlah kematianmu," ucapnya. Namun Adam berkata, "Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelummu. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Rabbku." Lalu para malaikat mencabut nyawa Adam pada hari Jumat. Mereka memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya dengan membuat liang lahat di kuburnya, dan mensolatinya. Lalu mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Adam di dalamnya, lalu meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kuburnya, mereka menimbunnya dengan batu. Kemudian mereka keluar dari kubur, lalu menimbunnya dengan tanah. Lalu mereka berkata, "Wahai anak Adam, ini adalah tuntunan bagi kalian pada orang mati di antara kalian." Menurut pendapat yang masyhur, jenazah Nabi Adam dikebumikan di pegunungan yang juga menjadi tempat beliau diturunkan dari surga, yaitu pegunungan yang bernama Hindi. Namun, ada juga yang mengatakan jenazah Nabi Adam alaihissalam dikubur di Jabal Abu Qubais, sebuah gunung di kawasan Mekah. Setelah kematian Nabi Adam ini, anaknya bernama Syits melanjutkan misi kenabiannya dengan mengajarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah 156.